Kalian, ini tema yang saya akan bawakan malam ini, luka batin dan pertumbuhan rohani. Sebenarnya tema ini sudah banyak dibahas oleh para psikolog dan psikiater. Dan banyak pendeta juga atau konselor juga sudah ngomong hal ini. Lalu kok kenapa saya harus ikut ngomong gitu loh. Nah, saya bertolak dari pengalaman saya di gereja 20 tahun, kemudian di Aletheia 22 tahun sampai hari ini. Saya menemukan hal yang menarik. Hal menarik itu, fenomena yang menarik itu adalah bahwa ternyata khotbah itu tidak kalah berhentinya tiap hari ya, tapi juga perilaku kita sebagai orang percaya, manusia baru, anak-anak Allah itu ternyata nggak sebaik-baik juga seperti yang khotbah-khotbah itu. Nah itu terus saya pikir kenapa sih? Nah memang kemudian saya bertanya-tanya, saya menemukan banyak sumber yang bisa menolong kita untuk akhirnya saya pikir ya mungkin ada sesuatu yang di dalam hati yang harus dibenahi. Nah oleh sebab itu saya ikut nimbrung dalam tema yang ini. Tujuannya itu membangun kesadaran akan hambatan pertumbuhan rohani. Jadi tidak bermaksud menghukum siapapun bahwa kita siapa yang luka dan tidak tumbuh rohani, bukan. Tapi kesadaran ini perlu dibangunkan, sebab kalau kita tidak sadar, kita bisa terbuai di dalam budaya, kebiasaan yang akhirnya menghambat kehidupan kita. Itu tujuan yang saya mau sampaikan itu. Sorry, saya punya kok nggak jalan. Oke, jalan ya. Nah, topik kita malam ini ngobrol bareng ya. Jadi nggak terharus satu arah ya, dari silang sana sini. Karena tadi saya sempat tanya ada yang sudah bekerja, ada yang dosen, ada yang psikolog, ada yang psikiater, ada yang ekonom, ada yang hukum. Jadi kita saling melengkapi nanti ya. Tema yang pertama itu pengantar tentang era kecemasan. Yang kedua kita lihat akan gejala luka batin. Dan yang ketiga kita coba lihat kapan terjadi luka batin. Nah, saya masuk ke pengantar, Bapak Ibu sekalian, teman-teman para milenial. Akhir abad kemarin, para ahli psikologi sudah menyebutkan tentang era ini, jadi akhir abad 20 kemarin itu sudah masuk era kecemasan. Era itu menimpa siapa saja, dan sumbernya juga bisa banyak sekali dari mana-mana. Nah, kemudian saya melihat di dalam Alkitab itu Matius 6 ayat khususnya ayat 25 sampai 34 ada juga berbicara tentang kekhawatiran, kecemasan yang itu merupakan indikasi ketidakpercayaan pada Tuhan. Nah, ini berarti bahwa memang soal hal-hal lampau itu yang memunculkan kecemasan itu mengindikasikan bahwa kebergantungan kita kepada Tuhan agaknya perlu dievaluasi kembali. Ya, gambar-gambar yang saya tampilkan di sebelah itu ternyata orang tua, anak kecil, pemudi-pemudi, ibu-ibu juga punya rasa kecemasan itu. Terutama yang sekarang ini dengan adanya COVID, kecemasan ini makin tinggi. Ada cerita lucu, Bapak, teman-teman para milenial mungkin sudah dengar. Ini cerita dongeng ya. Katanya Tuhan yang kirim COVID ini. Dan Tuhan perintahkan, kamu boleh pergi tapi bunuh 100 orang saja. Lalu COVID-nya ini datang. Lalu yang mati 1.000 orang. Lalu pulang dia lapor, Tuhan tanya dia, aku suruh kamu hanya bunuh 100 orang. Kenapa 1.000 orang yang mati? COVID-nya bilang, saya bunuh 100 orang saja Tuhan. 900 itu takut, cemas, dan mati sendiri. Gitu. Ini cerita lucu ya, gak ada itunya. Nah, kecemasan ternyata menimpa tiap orang Kristen dan menghambat pertumbuhan orang percaya. Secara teologi, kita tahu bahwa kekhawatiran itu bentuk dari ketidakpercayaan atau dosa.
Dan kita juga tahu bahwa dosa itu sebenarnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib yang baru saja kita lewati di hari Paskah. Tapi pertanyaannya adalah mengapa orang Kristen masih belum lepas-lepas juga dari kecemasan, dihantui, bahkan diperbudak. Banyak orang tidak keluar dari kekhawatiran yang berkepanjangan, seperti cerita tadi. Nah, lalu ya itu di mana dan apa sih yang menyebabkan itu? Nah, dari situ saya bergerak dan saya membaca ulang Matius 13. Ini tentang perumpamaan penabur ya. Khususnya ayat 22, ayat 20 sampai 22. Itu tentang penabur kita tahu ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah yang berbatu-batu, ada yang di semak belukar duri, dan ada yang di tanah yang bagus. Yang pertama saya anggap udahlah itu karena dia dengar Injil tapi tidak percaya, dia bukan Kristen gitu. Tapi yang kedua dan ketiga yang di tengah-tengah itu mereka sudah percaya jadi orang Kristen. Tetapi hidup mereka itu masih terhimpit oleh duri dan oleh batu-batu. Nah, saya pikir ini yang masalahnya di sini. Kemudian dalam bahasa saya, himpitan semak duri dan batu-batu adalah tumpukan sampah luka-luka lama yang menghambat seseorang, yang menghambat saya, sehingga tidak bisa tumbuh. Jadi saya bisa ikut kegiatan apa saja di gereja dan bagus. Secara sosiologis saya baik-baik saja. Tapi secara rohani mungkin saya justru jauh. Ya, kita ingat kalau Tuhan Yesus juga ngomong bahwa banyak yang hadir tapi sedikit yang dipilih. Barangkali ini perlu direnungkan kembali. Ya, di gereja, katakanlah di gereja banyak yang ikut nyanyi tapi yang nanti terpilih sedikit. Wah, itu kan repot. Nah, itu sebabnya kita perlu memikirkan ulang ini. Nah, ini ada dua tulisan yang saya ambil di internet. Saya pikir ini bagus sekali bahwa memang kita nggak boleh membiarkan masa lalu kita itu mendikte kita. Ya, kita harus perlu tinggalkan masa lalu. Nah, teman-teman sekalian, ternyata tinggalkan apa yang di belakang itu hal yang serius. Ini kisah tentang istri Lot. Dia sudah diajak keluar dari bencana, lari nggak boleh nengok. Ternyata hatinya, pikirannya masih di hartanya, rumahnya, ya semua yang di belakang dia menengok. Lalu jadilah dia garam. Itu. Kemudian di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus ngomong, kalau siapa yang mau membajak dan masih menoleh ke belakang, nggak layak. Jadi kalau mau ikut Yesus itu harus berani tinggalkan semua. Ya, tentu yang saya maksud yang semua ini adalah yang buruk toh, yang buruk-buruk harus ditinggalkan. Paulus yang memang secara tegas menjawab itu secara positif, dia lupakan apa yang di belakang. Kita ingat Paulus dari segi kehebatan dia golongan Farisi yang luar biasa dengan popularitas, tapi dia juga mengaku sendiri dia adalah pembunuh dan penganiaya jemaat, lalu dia seorang rasul yang paling hina. Itu masa lalu dia, tapi dia tinggalkan. Sehingga dia bisa bergerak ke depan itu dengan lebih ringan. Nah, itu bisa kita hubungkan dengan Ibrani, pasal yang di dalam kitab Ibrani untuk tinggalkan perlombaan kita itu harus tinggalkan beban yang berat yang menekan kita sehingga perjalanan kita lebih enteng dan ringan. Nah, pentingnya kita kenal luka batin, teman-teman sekalian. Omong-omong tentang luka batin, ada yang bilang, itu masalah sepele, ngapain ngipir yang lalu, gak usah pikir yang lalu sudah berlalu, hari ini yang penting. Ya, nggak salah juga sih omongan itu. Nah, ada juga yang mengatakan atau orang yang tahu masa lalunya. Ya, luka batinnya, dia clash dengan siapa belum berdamai. Ada keluarga yang bercerai dan cerainya juga pergi dengan sakit hati. Ada anak yang dibuang dan seterusnya. Tapi mereka anggap, itu enggak penting. Ya, mereka abaikan dengan harapan satu saat perasaan-perasaan terluka itu hilang dengan sendirinya. Mungkin ada juga orang yang tidak sadari akan luka batinnya. Jadi dia selalu baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Tapi apakah betul demikian? Nanti kita lihat. Nah, meskipun kita tidak sadari akan masa luka masa lalu kita, atau kita tahu dan kita abaikan, pengaruhnya sangat besar
terhadap perkembangan karakter kita. Suka marah, suka gosip, suka ngomong di belakang, ya melukai orang dan dilukai orang, itu kan karakter. Relasi sosial kita juga bisa rusak karena pengaruh masa lalu. Ya, Bapak, teman-teman sekalian, coba lihat relasi dalam keluarga. Seberapa banyak hangat, penuh cinta kasih, penerimaan, pengakuan, itu bisa terlihat dalam keluarga. Relasi dalam pelayanan juga gitu, di gereja, ya teman-teman. Ini kita ketemu lewat Zoom loh ya, jadi rasanya semuanya indah banget. Tapi kalau kita satu saat kumpul bareng gitu, kayaknya lama-lama kelihatan juga siapa kita sebenarnya. Ada yang mudah tersinggung, ada yang mudah iri, itu udah biasa itu dalam realitas sosial. Nah, ini juga menghambat pertumbuhan rohani kita. Kalau kita belum berdamai dengan teman, kalau kita belum selesaikan sakit hati kita dengan orang tua dan siapapun, doa kita juga nggak bisa. Dengan mahasiswa, saya selalu bilang dengan mereka, doa Bapa kami itu loh bagi saya, itu kuncinya itu ada di kalimat ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain pada kami. Saya pikir doa itu kuncinya di situ. Ketika saya ucapkan doa itu di gereja, dan ternyata saya masih marah dengan adik, kakak, suami, istri, teman kerja, saya berbohong di dalam doa itu. Masa Tuhan diajak bohong? Nggak bisa. Nah, ini masalahnya di masa lalu itu. Teman-teman sekalian, setiap orang punya masa lalu dengan luka yang menyakitkan, memalukan, dan terus mempengaruhi hidup kita. Nah, ini yang saya katakan kalimat berikutnya itu adalah menarik. Luka batin yang menyakitkan dan memalukan bisa menjadi berkat, ya, ketika disadari dan dikelola dengan baik. Saya ambil contohnya adalah Yusuf dalam Perjanjian Lama itu. Yusuf itu terus terang lukanya bertimbun-timbun. Anak kesayangan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, nggak jadi dijual, dimasukkan ke sumur. Dia bagaimana takutnya dan menderitanya di sumur itu, nggak tahu berapa lama. Lalu ada sekelompok orang datang, mereka angkat keluar, pikirnya Yusuf mau dibebaskan, ternyata dijual. Terputus dari kehidupan keluarganya, terputus. Di Mesir dia dijual lagi. Dia sudah dapat kerja bagus, difitnah lagi, masuk penjara. Lukanya luar biasa, tapi dia kelola dengan baik. Saya pikir dia bisa mendapatkan pola itu dari mana? Dia dapatkan pola mengelola itu dari papanya, Yakub. Papanya hidupnya juga petualangan. Tetapi papanya ya, Yakub itu adalah orang pertama yang menemukan Tuhan adalah gembalanya. Di Kejadian 48, nanti dilecek ke sana ya. Kejadian 48 itu Yakub yang ngomong pertama kali kata gembala itu di situ. Tuhan adalah gembalaku. Nah, Yusuf ini rupanya memiliki format, bentuk spiritualitas dari papanya, sehingga ketika dalam pembuangan dia tahu ada Tuhan, ada Allah. Nah, itu yang kemudian dia mengelola batinnya dengan baik, sehingga kalau kita baca di dalam Kejadian 45 ayat 5, 8 dan 50 ayat pasal 50 ayat sekian, jawabannya sangat indah. Ya, jawabannya sangat indah. Nah, itu luka yang terkelola dengan baik. Nah, maka teman-teman sekalian, luka batin perlu dikenali supaya dapat dikelola dengan baik dan benar, sehingga tidak mengganggu perkembangan karakter dan pertumbuhan rohani kita. Itu oke di situ. Nah, kita lihat yang kedua. Jadi tadi itu pengantar, sekarang bagian kedua. Gejala-gejala luka batin. Nah, karena luka batin itu di dalam, sehingga nggak bisa dilihat langsung. Memang para psikolog, psikiater, dan konselor sekarang mempunyai alat tes kecemasan, tes kejujuran, ini sudah ada alat banyak. Jadi kita bisa pakai, tapi saya nggak punya.
Eh, karena itu saya mencoba mengembangkan dari berbagai bacaan bahwa ternyata luka batin itu bisa dilihat, dibaca fenomenanya atau gejalanya itu di dalam 4 aspek ini. Aspek fisik, aspek sosial, aspek mental atau karakter, lalu aspek spiritual. Nah, nanti di dalam gejala-gejala di 4 bidang ini juga nanti akan tampak juga di dalam akibat daripada luka batin. Sehingga nanti akan kita di sesi yang terakhir 2 minggu akan datang, itu baru kita akan bicarakan tentang bagaimana mengatasi atau memulihkan luka batin. Nah, itu di pertemuan yang akan datang. Hari ini saya hanya menyampaikan semacam pengantar untuk kita masing-masing membuat self-evaluasi, mengevaluasi diri sendiri, bertanya-tanya pada diri sendiri kita, apakah gejala-gejala seperti ini aku punya? Kalau aku punya, kira-kira itu kapan terjadi? Nah, kemudian baru kita carikan solusinya di 2 minggu yang akan datang. Nah, kita lihat gejala fisiknya ya. Oke, kita lihat gejala fisiknya. Waktu kita masih di SMP SMA, istilah ini terkenal sekali, mens sana in corpore sano. Nah, ini di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ternyata luka-luka lama, kemarahan, kebencian, tertolak itu dia menjadi kumpulan tenaga di dalam diri kita yang mempengaruhi kesehatan kita. Ya, jadi dalam tubuh yang sehat harus didahului juga dengan jiwa yang sehat atau jiwa yang kuat. Nah, makanya yang jiwa yang lemah itu biasanya flegmatik, pasif, tidak bisa kreatif. Ini soalnya bukan soal fisiknya. Saya kagum ya, kagum dan bertanya, saya ketemu orang yang secara fisik tampilannya itu gagah, ganteng, ya, tapi jiwanya kerdil, penakut, pengecut, pendiam. Aduh, jadi itu persoalannya bukan di tampilan luarnya, tapi di dalamnya. Jadi motornya atau mesinnya itu di dalam. Ya, ada mesin yang raksasa, tetapi di dalamnya mesinnya kecil, gak bagus. Nah, ini ada gambar di bawah ini juga saya coba tampilkan. Mungkin teman-teman punya pengalaman semacam ini. Ketika lagi sendirian di rumah, jam-jam 9 malam, mulai mikir macam-macam, terus mulai tunduk seperti ini. Ini bukan berdoa, ini dia yang susah ini. Ini dia sedang susah, mikir pacarnya mau diputusin gitu. Nah, kemudian belakangan ini kita juga dengar istilah psikosomatik ya. Nah, itu ya ini tekanan dalam jiwa itu mempengaruhi tubuh. Jadi tekanan-tekanan dalam jiwa itu mengalir dan mempengaruhi tubuh. Ya, ya saya tahu kemarin saya sempat lihat di televisi, TV Metro mungkin atau TV One. Di Kalimantan dulu seorang gadis tidur 1 minggu, tidur gak bangun-bangun. Dibawa ke dokter, nggak secara medis, kesehatan fisik, dia nggak apa-apa. Tapi ya memang tidur terus. Ya ini bisa juga katanya saraf, ya bisa juga. Tapi banyak obat-obat sekarang ini kalau kita minum itu ya ada kandungan obat tidur, obat penenang. Makanya Amsal 17:22 ini harus betul-betul dihidupkan teman-teman sekalian. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya itu Pemasmur ya membuat Amsal ini luar biasa. Dia sudah membuat pengamatan dan penelitian yang tak terbantahkan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Oke. Nah, gejala yang kedua dalam relasi sosial. Ketika seorang anak yang terluka, tertolak, terabaikan, dihina, dilecehkan, dan seterusnya, maka setelah dia besar, relasi dia dengan orang lain itu juga rusak. Tadi sebelum mulai acara ini kita sambil ngobrol, saling menanya, kamu ini yang melukai atau kamu dilukai? Ya, Theophilus jawab dua-duanya. Ya itu bagus memang, jawaban yang benar gitu. Gak bisa kita dilukai toh atau melukai. Situ biasanya saling memberi dan menerima keburukan.
Nah, dalam keluarga komunikasinya pasti rusak. Tadi saya sudah singgung di depan, ya. Kemudian di tempat kerja, dengan teman segereja, dengan teman sepersekutuan, dengan teman kuliah. Kita bisa tahu itu. Ya, mudah sekali kita sakiti orang dengan ucapan-ucapan atau kata-kata yang menyakitkan. Saya punya banyak kenalan, banyak teman. Kalau dia ngomong, enggak peduli perasaan orang. Orang boleh tersinggung, dia enggak rasa bersalah. Tetapi ketika kita singgung perasaan dia enggak terima dan dia marah setengah mati. Nah, ini luka ini. Ini gejala-gejala luka ini. Ada satu tulisan yang saya baca dari Profesor Maramis, ya, dokter kejiwaan di Unair Surabaya, bukunya tebal sekali. Dia katakan kita semua ini sebenarnya punya potensi kegilaan. Tergantung daya tahan stres kita kuat enggak. Nah, daya tahan stres ini dipengaruhi oleh akumulasi sakit hatinya, akumulasi luka-luka itu. Kalau lukanya enggak banyak, kita punya daya tahan yang bagus. Tapi akumulasi lukanya banyak, tersenggol sedikit, udah jadilah kegilaan. Oke, nah, saya mengutip Matius 15 ini, Tuhan Yesus yang ngomong bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan seterusnya itu ya. Nah, jadi hati ini jadi penting. Makanya di dalam kembali lagi ke Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hidup kita itu mengalir dari hati, bukan dari apa yang kita pakai. Slogan hari ini, kamu adalah apa yang kamu pakai. Jadi orang berlomba-lomba untuk membeli pakaian yang cantik karena itu jati dirinya. Itu rapuh sekali. Itu orang yang jati dirinya hilang. Nah, hati bagi saya sangat penting teman-teman sekalian, karena itu slogan saya yang saya selalu ngomong, Mary mungkin tahu itu, slogan saya adalah HO2. Hati, otak, baru otot. Jadi kemurnian pikiran kita itu ada di hati. Kamu mau jujur gak jujur itu di hati. Kamu marah gak marah itu di hati. Ya, kalau kita marah gak mikir dulu, aku marah seperti apa ya? Enggak, tapi dia keluar spontan dari hati. Karena kandungannya adalah kandungan negatif, sakit hati, masa lampau, yaitu juga yang keluar. Nah, dalam relasi sosial juga sangat sulit mempercayai orang. Sangat sulit mengasihi orang lain. Menutup diri terhadap orang lain, hatinya penuh dengan kepahitan dan penghakiman, ketergantungan atau butuh kendali. Dia hidup di bawah itu masa bodoh, pasif, tidak kreatif, dan seterusnya. Nah, kecanduan. Nah, ini sekarang banyak sekali teman-teman ngomong kecanduan ini sekarang medsos itu dan gadget itu adalah satu bahaya yang sekarang sudah dibahas di mana-mana. Saya mendengar katanya kalau satu orang itu satu hari, ini nanti Pak Dimas bantu tolong dijelaskan ya Pak ya. Katanya kalau satu hari anak itu bermain di depan medsos atau gadgetnya itu lebih dari 4 jam, itu masuk kategori kecanduan. Nah, di dalam gambar yang sebelah itu tentang merokok. Ternyata ada namanya siklusnya itu, nikotin itu. Di bawah, teman kuliah masih ingat gambar yang paling bawah, ketika pertama kali masuk taman kanak-kanak, takut ya, atau di SMP, nah itu semuanya ada di sana ya. Oke, nah tingkah lakunya tidak tertib hidup ya, ya agresif, ya suka melukai orang baik secara fisik maupun secara psikologis. Jadi ternyata manusia itu perasaannya lebih peka. Jadi kalau ketemu teman lalu kita ya sengaja belok gitu, dia udah bisa tersinggung karena itu perasaannya sangat peka. Nah, yang ketiga, gejala psikologis. Nah, tertolak, kepahitan, trauma di masa pranatal atau natal atau pola asuh dan seterusnya,
itu menyimpan pikiran perasaan buruk di alam bawah sadar kita. Nah, ketika ngomong tentang alam bawah sadar, kita akan tahu akan Sigmund Freud itu ya, tentang gunung es di tengah laut. Nah, saya nggak akan masuk ke situ. Nah, ketika kita tumbuh dewasa, pikiran perasaan bawah sadar itu yang tersimpan, misalnya takut, tertolak, khawatir, dan seterusnya, menghantui pikiran perasaan kita. Cenderung tidak berani, tidak kreatif, dan terus pasif. Ya, saya nggak tahu teman-teman di kelompok ini siapa yang oke, siapa yang tidak oke, itu harus banyak belajar ya. Saya mengutip Matius 25 ini tentang hamba yang punya satu talenta. Ini tafsiran psikologi ya. Orang Pak Dimas nanti tolong lihat dari biblikanya ya. Saya tertarik pada seorang atau hamba yang punya satu talenta itu. Tertarik saya. Kenapa dia bisa katakan kepada tuannya bahwa Tuhan ini menuai di tempat di mana tidak menanam. Dan dia katakan Tuhan ini jahat. Dari mana dia dapatkan persepsi itu? Nah, teori tentang ayah sebagai simbol Allah itu dari Nikodistes dalam bahasa Indonesia atau Verkot dalam penulis aslinya itu, ternyata dia dapat dari pola ayah dan ibunya yang didik dia semacam itu. Jadi ayah dan ibunya itu jahat, maka dia mempersepsi semua orang adalah jahat. Nah, ini nanti kita lihat di dalam distorsi kognisi di tempat lain. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita semua ini produk masa lalu dengan segala kekayaannya, dan kekayaan yang paling banyak adalah kekayaan buruk. Dan kita cenderung mengindoktrinasi diri kita dengan hal-hal yang buruk. Ya, kita coba saudara bertanya, satu hari berapa jam saudara pakai untuk memikirkan kebaikan orang? Dan berapa hari saudara berpikir tentang keburukan orang lain? Kalau kita jujur itu memikirkan keburukan lebih banyak. Entah kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Nah, di dalam psikologi ada menemukan istilah-istilah ini yang tadi saya singgung. Ya, jadi orang yang terluka biasanya dia membesar-besarkan hal yang kecil, ya, tapi dia mengecilkan hal-hal yang bagus. Jadi misalnya dia dapat kuliah untuk 10 mata kuliah, dia gagal 1 mata kuliah. Tapi dia membesarkan itu seolah-olah semuanya sudah gagal. Nah, ini tidak bagus juga cara berpikir seperti ini. Ya, kemudian dia menaruh label. Ya, ini contohnya si badut. Dia selalu kasih label pada orang lain atau dirinya sendiri. Lalu membaca pikiran orang. Mereka lagi ngomongin saya. Jadi pas lagi saya lewat situ ada sekelompok anak muda bisik-bisik. Wah, ini mereka ngomongin saya. Wah. Lalu prediksi yang negatif. Wah, saya nanti gagal lagi besok. Nah, ini lagi kacamata hitam. Teman-teman sekalian, saya pernah tanya kepada, ini cerita lucu lagi. Saya tanya kepada teman-teman mahasiswa, nanti teman-teman juga boleh jawab nanti. Pertanyaan saya begini, di Sumba itu banyak kuda. Dan di Sumba itu musim-musim bulan 7, 8, 9, 10 itu rumputnya pada kering semua, coklat. Agak gitu ya. Nah, bagaimana, padahal kuda itu perlu makan rumput yang hijau. Nah, bagaimana supaya kuda itu bisa makan rumput yang coklat itu? Nah, nanti sebentar boleh jawab ya pertanyaan saya ya. Nah, saya lanjutkan. Kacamata hitam, kebiasaan fokus pada hal-hal negatif. Jadi lensa saya adalah negatif, saya lihat orang lain juga negatif. Saya pernah disakiti, saya juga akan selalu menyakiti orang lain. Saya selalu iri, maka saya lihat orang lain iri pada saya. Nah, ini semuanya akan begitu. Itu mental yang tidak bagus. Ya, berpikir generalisasi. Dia gagal, oh ini contohnya ini. Badut pernah gagal dalam berpacaran. Tapi sesudah itu dia menikah. Satu saat dia tengkar sama istri. Lalu dia ngomong sendiri dalam hatinya, memang semua perempuan jahat. Karena dia pernah dijahati, dia pernah disakiti oleh ceweknya yang dulu. Lalu dia labelin bahwa semua perempuan itu jahat. Nah, ini nggak baik.
Atau seorang ibu memberitahu anaknya gadis umur ya 11 tahun, 12 tahun, "Nak, hati-hati ya, jangan bergaul sama anak laki. Anak laki itu buaya semua." Jadi anak perempuan ini melihat semua laki-laki adalah buaya. Nah, ini tentu cara pikir yang salah, tapi itulah yang terjadi dengan orang yang terluka. Banyak yang muncul dari pengalaman hidup, pergaulan, dan trauma batin yang tadi saya katakan di atas tadi itu. Muncul dari situ. Distorsi perasaan, murung, putus asa, sensitif, mudah tersinggung, tegang, dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir di bagian gejala. Gejala spiritualnya adalah istilah yang sekarang ini bagus sekali di teman-teman Katolik selalu pakai istilah ini, konsolasi dan desolasi. Konsolasi itu hati yang riang gembira, sukacita surgawi. Desolasi ini adalah kesepian rohani. Tampaknya kita bisa menyanyi dengan riang dan gembira, tapi di hati mengalami kegalauan, kesepian, pikirannya kacau, gelisah, hatinya menangis, penuh ketakutan, kekhawatiran, amarah, dan benci. Ya, kegelapan jiwa, sulit sekali bersyukur. Lebih banyak dan lebih sering mengeluh, salahkan diri, salahkan orang lain, kurang percaya, ragukan pertolongan Tuhan. Tuhan seperti jauh sekali, tidak peduli dengan dia. Kegalauan batin di saat berdoa, membaca kitab suci, ada rasa apatis, malas, capek, tidak bersemangat, kosong. Tuhan tidak ada. Bahkan dia bisa katakan, aku berdoa nggak berdoa sama saja. Aku ke gereja nggak ke gereja sama saja. Tiap hari saya makan, tiap hari saya bisa jalan-jalan. Ini sudah sampai level yang sangat kegelapan batin betul-betul ya. Nah, gerak hatinya, nah ini perhatikan. Kata gerak ini di kalangan Protestan jarang dipakai, tapi Katolik dan karismatik pakai. Gerak hati, gerak dinamika batin itu mengarah kepada hal-hal yang hina, hal-hal yang duniawi, pornografi, atau miras, atau narkoba, itu bergeraknya ke sana terus. Bingung menghadapi godaan, hilangnya kepercayaan, tanpa harapan, tanpa cinta. Cinta ini bukan cinta eros, tapi cinta Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan jauh, bahkan Tuhan tidak ada. Sampai titik ini orang bisa mengklaim dirinya ateis. Padahal dia orang beragama. Di Indonesia nggak ada ateis. Tapi dalam prakteknya banyak. Kalau saya selalu menggunakan, kita mungkin secara konseptual kita bukan ateis, tapi praktis bisa ateis. Karena apa yang kita tahu di Alkitab itu, kita nggak lakukan. Alkitab bilang apa yang kita tahu sebagai yang benar, dan kita tidak lakukan itu dosa. Jadi banyak hal yang kita tahu, tapi kita tidak lakukan, dan itu dosa. Dan itu praktek orang ateis praktis. Mungkin kita, ini sudah selesai bagian pertama ini, mungkin kita punya salah satu atau dua dari gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, meskipun belum tajam banyak. Tidak apa-apa, jangan takut, jangan pesimis, jangan malu. Tuhan berikan semuanya itu menjadi ujian supaya kita bisa naik kelas. Kalau ada masalah, Tuhan pasti kasih jalan keluar. 1 Korintus 10:13, Roma 8:28. Nanti ayat-ayat ini saya pikir teman-teman milenial sudah ingat semua ya. Nah, itu yang pertama. Apakah kita buka sesi tanya jawab dulu di yang pertama ini supaya nggak terlupakan? Saya coba tanya teman-teman, apakah kita permantap dulu yang itu atau saya selesaikan materinya baru kita diskusi? Mohon teman-teman tanggapi. Oke, mungkin bisa langsung aja ya Pak ya, dilanjutin dulu aja ya, biar sekalian aja ya Pak ya. Sip, ya. Saya lanjutkan ya. Siap. Kapan terjadi luka batin? Nah, teman-teman sekalian, luka batin ini bisa banyak sekali, tapi saya mau kelompokkan menjadi 3 kata. Luka karena tertolak, yang kedua luka karena kepahitan, luka karena trauma. Nah, saya bagi dalam 3 tahap ini sebenarnya pikiran saya sendiri, memang ada pikiran dari Erik Erikson saya pakai, pikiran-pikiran dari Otto Rank juga saya pakai, dari banyak ahli lah, tapi ini saya buat sendiri.
Maka saya katakan tertolak itu, orang yang tertolak biasanya di prenatal sampai tamat SD. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian ketika kita masuk SMP sampai tua, itu yang luka batinnya itu berupa kepahitan, sakit hati, dendam, amarah. Nah, sedangkan trauma itu hampir terjadi di prenatal sampai dengan tua. Gitu ya. Kita ikuti yang pertama, tertolak prenatal, pola asuh. Ya. Nah, di dalam prenatal ini teman-teman sekalian, luka sudah bisa didapatkan oleh seorang bayi atau janin di dalam kandungan ibu. Ketika seorang janin dalam kandungan ibu, ibunya sendiri pernah terluka masa lalunya. Dia dibesarkan oleh ibunya dengan keras, caci maki, omelan, pukulan, atau mungkin dia tidak diharapkan dulu lahir, tapi lahir. Nah, dia punya pengalaman luka itu terserap juga ke anaknya. Ya, sehingga anaknya dalam kandungan itu dia sudah terluka. Ada cerita yang saya dengar langsung dari orang yang menangani pasien itu, konselor itu. Ada sepasang suami istri, mereka baru menikah setengah tahun atau setahun yang lalu. Kemudian satu sore mereka jalan-jalan, naik sepeda motor pada tahun 80-an, jadi sepeda motor. Lalu tanpa entah gimana, terjadi kecelakaan. Jadi tabrakan itu begitu keras, suara benturannya begitu kuat, dan ibu itu jatuh dan terluka. Dan ibu itu harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika sampai di rumah sakit, karena mereka cerita baru menikah, jadi dokter harus kasih obat. Maka ditanya apakah ibu hamil. Menurut mereka enggak. Ternyata di tes kehamilan, ibu itu hamil 2 bulan. Nah, akhirnya singkat cerita selesai di situ. Dan ibu ini dirawat dan sembuh. Kemudian anaknya juga baik dalam kandungan dan lahir. Setelah lahir dan anaknya masuk TK, sebelum masuk TK itu gejala itu sudah ada, tapi ibu-ibu nggak tahu, ibunya dan bapaknya nggak tahu. Nah, waktu masuk taman kanak-kanak, kebetulan sekolahnya itu di pinggir jalan raya. Jadi setiap kali kendaraan lewat dengan suara keras atau mobil dengan suara begitu bising, anak itu ketakutan dan mencari orang untuk peluk. Begitu. Jadi akhirnya ayah dan ibu bingung. Lalu dibawa ke psikolog juga, tapi tidak menemukan masalahnya. Ya, dilatih. Lalu dibawalah ke konselor ini yang tadi dia cerita itu. Konselor ini yang menangani, ngobrol, dan memang dalam menolong orang-orang yang luka prenatal ini susah kita deteksi. Nah, kekuatannya ada di dalam Roh Kudus. Jadi, di sambil mereka menggunakan pendekatan lain, mereka berdoa. Nah, pada saat berdoa, kemudian habis berdoa Pak Pendeta konselornya itu tanya, Bu, ketika berdoa apa yang terlintas dalam pikiran Ibu? Nah, yang dulu tidak pernah bayangkan kecelakaan setahun yang lalu itu, tiba-tiba muncul kalimat itu. Lalu diceritakan. Dan akhirnya ketemukanlah persoalannya di situ. Dan diadakan doa pelepasan. Nah, ini memang ada kaitan dengan melepaskan ikatan trauma masa lalu. Jadi akhirnya anak ini tertolong. Ada lagi, ini Romo yang cerita ini. Jadi dia ini sudah ikuti pendidikan di Filipina dan konselor. Kemudian dia itu takut kecoa. Takut kecoa. Nah, waktu dia ikut pendidikan itu pelatihnya tanya, coba kamu tanya sama ibumu, kenapa kamu takut kecoa? Nah, dia pulang dia tanya ibunya sudah tua sekali. Terus tanya, nah, ibunya tanya, kenapa kok tanya gitu? Loh ini penting untuk saya. Lalu ibunya mikir-mikir, gini loh nak, dulu kamu itu kan anaknya banyak, sapi kita juga banyak. Nah kakak-kakakmu itu malas gak bisa ambil arit itu. Nah waktu saya hamil kamu, saya harus ngarit. Dan ketika saya ngarit itu saya takut tiba-tiba ada kadal melompat, ada cacing, saya takut sekali. Tapi saya harus ambil rumput itu. Nah ternyata di situ, ternyata di prenatal itu dia sudah mendapatkan trauma akan kecoa itu.
Nah, teman-teman di sini yang takut kecoa, takut cacing, coba tanyakan ke belakang itu, mesti ada situ. Nah, yang kedua di pranatal, ibu yang mengalami masalah besar saat hamil. Jadi teman-teman putri di sini kalau nanti hamil, menikah dan hamil, hindari persoalan konflik besar. Maka dalam tradisi sekarang ini banyak orang ibu-ibu yang kalau hamil anaknya dia lebih banyak dengarkan musik klasik biar dia tenang. Nah, itu anaknya diberikan rasa nyaman juga ya. Nah, kemudian ada anak yang tidak diinginkan ya. Ya, anaknya sudah 5 atau muncul anak yang keenam. Wah, ini anak ini sudah tertolak. Ya, maunya anak perempuan, lahir anak laki. Ini sudah tertolak. Ya, atau yang sekarang sorry teman-teman, banyak terjadi anak-anak yang masih kuliah tiba-tiba hamil. Nah, ini problem. Di Surabaya kita kenal dengan pro life ya, Dokter Andi. Itu dia tampung anak-anak semacam itu. Nah, anak-anak ini sudah dikandung dalam trauma, tertolak, dan dilahirkan dalam tertolak. Mereka mesti menemukan orang lain yang disebut dengan significant others yang bisa mereka bisa mendapatkan kasih sayang. Kalau tidak, memang agak repot. Nah, waktu kelahiran, teman-teman sekalian, anak pertama itu traumanya lebih besar. Karena itu dia dalam kandungan ibu itu semacam surga, tenang banget, dan tiba waktunya dipaksa untuk keluar. Dan kadang-kadang dokter harus menggunakan alat untuk menarik. Dan itu trauma. Sehingga dalam membaca anak bayi menangis waktu lahir dalam kacamata psikologi, itu Otto Rey mengatakan bahwa nangisnya itu adalah nangis trauma. Dia dipaksa, ditolak, dibuang ke dalam dunia yang jahat. Ya, jadi memang membaca bayi menangis waktu lahir itu kalau dari segi kesehatan, kalau nangis itu sehat. Ya, kalau psikologi itu trauma. Kalau dari politik, Thomas Hobbes itu lain lagi. Thomas Hobbes itu teman-teman ingat slogannya dia itu Homo homini lupus. Homo homini lupus itu tangisannya itu tangis untuk cari siapa yang mau dimakan. Itu tafsiran politiknya. Oke. Nah, teman sekalian, kemudian waktu di SD ya, sebelum sampai SD. Waktu setelah lahir, pola asuh 0 bulan sampai 2 tahun itu adalah masa yang paling bersih sekali untuk mengisi hal-hal baik atau hal-hal buruk. Nah, ketika saya omong gini, teman-teman ingat atau tahu tentang John Locke, teori tabula rasa, bahwa manusia itu lahir seperti kertas putih. Dia mau hitam, putih, dan warna apa saja, lingkungannya yang menulis. Nah, itu sebenarnya tidak berbicara soal tentang dosa warisan, tapi dia berbicara dari filsafat pendidikan. Ya, jadi anak-anak itu kalau mereka didapatkan sekolah yang bagus, mereka akan keluar sebagai anak yang bagus. Ya, teman-teman semua ini pasti dari sekolah yang bagus kan? Makanya cinta halal rohani. Puji Tuhan. Mistrust dan trust dan mistrust saya jelaskan di belakang sini. Nah, luka tertolak di masa pranatal dan masa pola asuh 2 tahun itu tidak mudah dideteksi. Butuh pertolongan Roh Kudus untuk menerangi, membuka lapisan-lapisan alam bawah sadar kita. 2 Korintus 3 ayat-ayat ini. Nah, ini berbicara orang-orang Israel yang membaca teks kitab suci dengan selubung konsep persepsi mereka yang lama. Maka persepsi mereka yang lama itu belum terbuka, mereka tidak bisa mengerti konsep perjanjian baru. Jadi kadang-kadang persepsi kita sudah selesai, tadi di bagian depan saya sudah ngomong tentang pikiran yang sudah tuntas. Ya, tidak berkembang lagi. Nah, itu memang harus dibuka. Saya pernah lihat iklan itu ya, buka otakmu, jadi kepala ini dibuka. Itu harus berwawasan luas. Jika itu tidak, kita tidak bisa berkembang. Nah, menangani luka pranatal dan natal dan kemudian pola asuh 2 tahun, itu kita butuh kebergantungan pada Roh Kudus. Tidak bisa. Psikologi, psikoanalisa, Sigmund Freud juga nggak bisa mendeteksi itu. Dia tahu bahwa ada sesuatu, tapi dia nggak menemukan apa itu sesuatu. Hanya Roh Kudus yang membuka lapisan-lapisan yang tidak kita sadari. Ya, butuh Roh Kudus di itu. Nah, ini yang Erikson punya teori. Jadi di bayi yang paling kecil itu gambarnya kalau normal, dalam arti bagus ya, baik pola asuhnya, itu kepalanya akan ke atas semua.
Tapi kalau di bawahnya itu kalau salah itu kepalanya ke bawah semua. Itu bayangannya ke bawah itu. Nah, jadi masa yang paling baik itu adalah 0 bulan sampai 24 bulan itu. Nah, ini adalah masa untuk membangunkan trust dan mistrust. Saya sih saya belum tulis apa-apa pun, tapi pikiran saya sudah mengarah ke situ. Saya coba membanding, ini melihat biografi sekilas dari dua tokoh besar yang di dalam teologi, Pak Dimas yang lalu tahu itu, perdebatan antara Calvin dan Arminius, Yakobus Arminius. Itu persoalannya kalau saya selalu pahami dari tafsiran psikologi, itu pola asuh dalam keluarga. Calvin kan dibesarkan dalam suasana keluarga yang bagus, nyaman, oke. Maka teologianya adalah Allah itu baik. Sekalipun aku gagal, tetap aku anak Allah. Karena dia punya relasi dengan papa dan mama bagus. Sedangkan Yohanes itu dibesarkan dalam pukulan, omelan, caci maki. Jadi dia akan jadi anak ketika dia baik. Ketika dia jahat, dia bukan anak, dibuang. Makanya dua teolog itu berbicara tentang sekali merdeka, tetap merdeka, Calvin. Sedangkan Arminius mengatakan, kamu merdeka hari ini, besok belum tentu kamu merdeka. Nah itu semuanya ada di pola asuh di awal kehidupan. Nah baca buku motivasi beragama atau psikologi agama dari Nico Dister, bahasa Indonesia yang sangat bagus, itu di situ membahas lebih banyak. Nah di awal sekolah dasar juga gitu, pola masuk, takut orang baru, guru baru, pengasuh baru, itu diinjak, dihina, diejek, dan seterusnya, itu terjadi di SD. Nah, itu umumnya peristiwa-peristiwa di sini itu tertolak. Karena kita belum kuat, kita belum bisa lawan. Lalu kita merasa sendiri di hati kita, aku tidak berguna, aku dihina, aku nggak bernilai, mendingan aku mati. Nah, ini kalau dipelihara dan dirawat, naik pemuda dan remaja mudah bunuh diri. Karena dia merasa tidak bernilai, tidak berharga. Untuk apa hidup dalam dunia ini? Ini tertolak. Yang kedua, masa kepahitan. Nah, kenapa saya menyebutkan masa kepahitan? Ini kemampuan berpikir sudah mulai tumbuh dan fisik sudah mulai besar. Jadi mulai tersinggung, mulai marah, mulai sakit hati. Dan masa-masa ini, saudara sekalian, terjadi masa petualangan, persaingan, tantangan, relasi sosial, pacaran, putus cinta, menikah, lahir anak 1, 2, dan 3, cerai lagi, menikah lagi, hubungan dengan mertua lagi, ekonomi. Jadi usia teman-teman ini akan memasuki fase kepahitan yang paling banyak. Entah dengan pacar kah, dengan kakak kah, dengan adik kah, terluka di sini banyak. Dan kalau tidak diselesaikan, merusak karakter kita. Kita bisa nggak jujur dengan diri kita. Dan kita kalau nggak jujur dengan diri kita, mudah kita tipu orang lain. Tapi orang yang agak belajar sedikit seperti teman-teman sekalian nggak mungkin mudah ditipu. Karena teman-teman jauh lebih memahami itu. Masa tua juga, saya sekarang ada di masa ini, mulai tinggal sendirian. Anak saya 2, 3, tapi 1 masih bayi meninggal di Lombok ketika itu. Jadi yang ada sekarang nomor 1 dan nomor 3. 1 di Jogja, 1 di Surabaya. Ya, jadi saya sekarang mulai mengalami, timbul rasa begini loh. Waduh, anak-anak dulu dibesarkan, pinginnya sama kita, ternyata sudah pergi. Ya mulai kesepian lagi, sendiri lagi. Lagunya apa itu? Sendiri lagi. Nah, itu lagunya gitulah. Ya, salah satu meninggal. Ya, saya ada di posisi sekarang ya. Ibu baru saja 6 bulan meninggal. Anak-anak sibuk dengan urusan keluarga dan seterusnya. Orang tua sakit, kurang diperhatikan. Nah, ini juga sakit. Ya, saya ngobrol dengan teman-teman saya di kampung. Di kampung itu ada orang Jawa yang ngomong gini. Anak-anak sekarang itu beda, Pak. Aku tanya, apa yang beda, Pak? Kasih mereka sama orang tua itu beda. Kalau kasih cinta anak-anak pada orang tua hari ini, seperti sebiji nasi. Jadi masukkan di gigi ini, masuk lubang jari, lubang gigi habis. Kasih orang tua itu sebatok kelapa yang nggak pernah habis. Lalu dia berikan contoh. Anak saya, ini orang tua tetangga saya di kampung. Anak saya 2. Ketika mamanya sakit, saya telepon kepada kakaknya telepon adik. Kamu lihat mama dulu, mama sakit. Adiknya bilang, kamu kan anak sulung, kamu pergilah, saya sibuk. Jadi mereka tolak-menolak, nggak ada yang ngurus mamanya. Aduh, kasihan banget. Teman-teman, perhatikan papa mamamu ya. Kalau kamu punya papa mama masih ada, perhatikan baik-baik. Ada saatnya kamu akan kehilangan mereka dan kamu mau menangis sampai kapanpun nggak akan menemukan, kecuali nanti di surga.
Pengalaman terluka di masa SMP sampai tua itu umumnya kepahitan. Sakit hati, dendam, amarah, pembunuhan, dikecewakan, menikah cerai, pacaran putus, pacaran lagi, lukanya banyak sekali di situ. Ya, kalau tidak didandani, kita mengalami kesulitan dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan diri kita sendiri. Trauma, ini yang ketiga yang terakhir. Pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan baik fisik maupun mental yang menggoncangkan seluruh jiwa. Ini sekarang ini bencana alam ini banyak orang trauma teman sekalian. Maka kalau bisa tim ini juga mengirim orang-orang untuk tim yang namanya trauma healing, ya ini penting. Banyak sekali terjadi di sekitar kita. Saya nangani beberapa teman yang trauma jatuh sepeda motor. Jadi jatuh sepeda motor, dia takut banget, lecet kakinya, tapi ketika dia mendengar suara motor banyak, dia tiba-tiba jatuh. Menurut dia kakinya patah. Nah itu karena trauma. Ya akhirnya ya ngobrol dia, tolong dia ya oke sekarang. Ada yang trauma ambulans. Jadi dia itu, ini cerita dia masih SD kelas 2, dengan temannya bersama-sama guru olahraga mau ke lapangan olahraga. Harus menyeberang jalan raya. Ketika mereka sedang akan menyeberang, ada ambulans yang dari seberang jalan, mereka harus menyeberang dengan suara sirine yang gitu, dan temannya ini dipegang oleh, jadi dua anak berpegangan tangan, yang satunya memegang tangan erat supaya temannya jangan menyeberang, yang satu yang ini narik, lalu akhirnya dia lepaskan tangannya, dia nyebrang. Ketika menyeberang ditabrak sama ambulans itu, meninggal di tempat. Nah teman yang berdiri yang tadi memegang tangannya itu, dia jatuh pingsan juga, nggak kena mobil apa-apapun, dan dia tidak sadar dibawa ke rumah sakit. Jadi saat itu dia mendengar suara ambulans, dia selalu takut. Ya saya tolong dia dan sekarang sudah oke, gak ada masalah. Dia setelah ngomong-ngomong dengan dia, 3 hari dia telepon saya. Pak, saya sudah nggak takut suara ambulans. Loh, kok kamu tahu dari mana? Saya lihat di YouTube, saya buka, ternyata saya nggak takut lagi. Ya, jadi ini trauma ya yang menggoncangkan jiwa. Penolakan tidak dikasihi, tidak diterima, diabaikan, kekerasan, pelecehan, emosi, seksual, bencana, ini masuk trauma. Nah, peristiwa ini menimpa siapa saja. Ya, menimpa siapa saja. Kita semua ini tidak steril terhadap masalah. Dan kita bisa mengalami semuanya itu. Nah, inilah teori yang saya katakan gunung es di tengah laut. Jadi, yang di atas itu hanya cuma sedikit yang gambar putih itu yang bisa kelihatan. Ada konflik dengan teman, ada kecanduan, ada gangguan emosi, ada gangguan fisik, ada dosa tertentu, ada relasi buruk, ada okultisme. Itu semuanya di permukaan. Itu cuma fenomena. Akarnya itu ada di bawah. Di alam bawah sadar. Ada trauma, ada dosa, ada kepahitan, itu ada di bawah. Nah ini yang harus diselesaikan. Jika ini tidak diselesaikan, ini yang saya pahami dengan tadi Matius 13 itu. Perumpamaan tentang penabur, ini yang menghambat struktur karang di dalam diri kita ini yang belum lepas, sehingga kita kebaikan itu nggak bisa menembus. Dan ini hanya membutuhkan pencerahan, iluminasi dari Roh Kudus yang menolong kita untuk menemukan lempengan-lempengan, karatan-karatan manusia lama kita untuk dilepaskan. Nah, ini sama aja, teman sekalian. Nah, ini di saat kita kenali luka-luka batin akan menolong kita untuk membingkai ulang. Ya, ini reframing, ya, reframing, membingkai ulang pikiran, perasaan, keyakinan, pengalaman masa lalu sehingga bisa memahami bahwa masalah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh, ya. Kalau Tuhan kasih masalah, pasti Dia kasih jalan keluar, ya. Yang penting harus dikelola. Nah, proses reindoktrinasi diri dengan keyakinan baru berdasarkan firman Tuhan. Roma 10:17, Kolose 1:16, Roma 12 ayat 3. Nah, ini cuma beberapa ayat, ya. Jadi mengapa firman itu Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan.
Nah, firman Tuhan ini baru dia akan masuk ketika ruang hati kita itu yang bagus, yang disiapkan. Saya senang dengan salah satu dari Katolik itu, hatiku istana cintamu. Lagu itu saya suka nyanyi. Nah, tapi itu dia dalam syairnya dia katakan, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku. Jadi harus dilepaskan dulu, dibuang dulu, baru diisi yang baru ya. Itu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Terima kasih, Mbak Hana.